Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, afiat, dan bahagia. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan peradilan Islam. Ya, kenapa ini kita sampaikan? Karena beberapa lembaga atau institusi ini akan banyak ditemukan dalam pembahasan-pembahasan sejarah peradilan Islam berikutnya, sehingga harapan saya tidak ada lagi mahasiswa yang bingung apa toh itu, apa sih ini, maksudnya apa, dia fungsinya apa, dan seterusnya gitu ya. Oke, setidaknya materi ini akan memperlancar pemahaman kita pada materi-materi berikutnya. Apa saja yang terkait dalam peradilan Islam? Yang pertama adalah ijtihad dan ifta, kemudian lembaga tahkim, dan kemudian adalah lembaga hizbah, dan yang terakhir adalah qadha madzalim. Nah, apa itu ijtihad dan kemudian ifta? Di sini setidaknya ada beberapa pembedaan. Kalau ijtihad ini merupakan penggalian hukum untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi untuk orang yang melakukan ijtihad itu dan juga untuk orang lain. Kemudian kalau ijtihad ini persoalannya untuk persoalan yang telah terjadi dan juga bisa untuk persoalan yang belum terjadi, yang bisa sifatnya adalah prediktif ya, bagaimana persoalan ini jika terjadi di kemudian hari dan seterusnya, itu masuk wilayah ijtihad. Kemudian produk dari ijtihad ini kita kenal biasanya disebut dengan fikih, dan ini sifatnya adalah relatif, tidak memiliki kekuatan mengikat, tidak juga dapat dipaksakan, namun mengikat untuk mujtahid yang bersangkutan. Dan yang terakhir, jika ini ijtihad ini dikeluarkan oleh hakim dan ini sifatnya adalah putusan hakim, ini sifat hukumnya adalah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sementara kalau ifta atau bisa dikenal fatwa atau futiyah, dia menjawab pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya, dan ini untuk persoalan yang sudah terjadi kemudian dimintakan fatwanya begitu. Kemudian ini kalau di dalam hukum Romawi dikenal jas respondendi atau konsultasi. Kemudian sifat dari ifta ini adalah mengikat untuk peminta fatwa dan tidak mengikat untuk yang lainnya. Nah, kemudian ada juga lembaga tahkim. Lembaga tahkim ini adalah sebuah lembaga atau media islah atau kita kenal biasa dengan arbitrase, dan ini sifatnya adalah non litigasi, artinya untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian sifatnya adalah kekeluargaan, artinya di sini tidak merupakan badan resmi negara, namun diangkat oleh beberapa orang yang sengketa secara sukarela. Dan tujuan dari lembaga tahkim ini adalah mencari alternatif damai ya. Tentu ini adalah merupakan kesepakatan dari beberapa pihak yang bersengketa. Kemudian dalam lembaga tahkim ini ada dikenal atau yang menjadi penengah atau mediasinya adalah hakam. Maka hakam ini sifatnya adalah syaratnya harus memiliki seperti sifat-sifat hakim. Misalkan dia dapat menjadi saksi dan juga saksinya itu dapat diterima, kemudian orang itu juga memiliki kompetensi yang memadai seperti kompetensi seorang hakim. Kemudian kalau terkait dengan kewenangan, pada masa dulu kewenangan hakam ini di lembaga tahkim adalah terbatas pada perkara perdata, namun kemudian dalam perkembangannya ini meluas pada perdagangan dunia, industri, dan juga keuangan. Kemudian kekuatan hukumnya ini ada khilafiyah ya. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian besar Syafi'iyah, kekuatan hukum dari hakam ini adalah sifatnya mengikat para pihak, namun sebagian kecil Syafi'iyah tidak mengikat dan juga tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga kemudian solusinya adalah agar hasil dari putusan hakam ini memiliki kekuatan hukum, harus dibuat akta damai yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian kalau lembaga tahkim di Indonesia ini seperti apa ya? Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini pelaksanaan dari seperti lembaga tahkim. Kasus perceraian mengangkat hakam dari pihak suami istri. Kemudian Undang-Undang Nomor 50 2009 dan seterusnya. Ada juga BP4, kemudian BAMUI, BANI, AALCC, ITSIT. Ini semua adalah contoh-contoh lembaga tahkim yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya lembaga yang ketiga adalah lembaga hizbah. Hizbah ini artinya menyuruh kepada kebaikan
jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan, dan juga melarang pada kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan. Ini termaktub dalam surat Ali Imran ayat 104. Kemudian lembaga hisbah ini bedanya dengan lembaga tahkim. Kalau lembaga tahkim itu diangkat oleh sukarela oleh orang yang bersengketa, tapi lembaga hisbah ini diangkat sebagai badan resmi negara yang kemudian diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pada pelanggaran ringan yang sifatnya tidak memerlukan proses peradilan. Tidak memerlukan proses peradilan untuk perkara yang ringan, dan ini diangkat oleh lembaga negara, gitu ya. Kemudian hisbah pada masa Rasul ini sifatnya adalah sebagai pengendali kekuasaan atas perilaku dan interaksi masyarakat, karena waktu itu pemegang lembaga hisbah adalah Rasul sendiri. Rasulullah juga disebut muhtasib, ya, orang yang melakukan hisbah gitu. Hisbah Rasulullah namun pelaksanaannya berbeda dengan hisbah-hisbah yang berkembang pada masa berikutnya. Muhtasib ini memiliki kekuasaan khusus menangani dengan cepat pelanggaran ringan yang terjadi di pasar, ya, tidak memerlukan proses peradilan. Muhtasib wajib mengingatkan agar orang-orang tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umum. Muhtasib juga bertugas menyadarkan orang yang menunda hutang, jadi ranahnya sampai pada kewajiban melunasi hutang. Muhtasib juga memiliki tugas khusus menangani berbagai persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh hakim karena memang sifatnya sangat ringan dan sangat sederhana. Muhtasib tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan hukum secara mutlak dalam kasus persengketaan. Muhtasib digaji oleh kas negara karena tadi gitu ya. Umar bin Khattab ini adalah orang yang pertama kali melembagakan hisbah. Kemudian lembaga hisbah ini untuk mempertahankan standar moralitas religius, dan pada masa pasca Khulafaur Rasyidin lembaga hisbah ini tetap berjalan, namun pelaksanaannya mengalami pasang surut tergantung bagaimana kondisi kepemerintahan atau khalifahnya. Misalnya pada Bani Umayyah hisbah ini di bawah lembaga peradilan, dan pada Abbasiyah itu dipegang oleh polisi begitu. Kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia ini misalnya LP POM-MUI, lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan juga kosmetik yang di bawah MUI, kemudian dia mengawasi kehalalan, kemudian kesehatan dan kebersihan suatu komoditas. Kemudian ada juga DSN MUI, kemudian ada YLKI. Nah, kalau di Aceh itu Dinas Syariat Islam. Kemudian yang terakhir adalah Qadha Madzalim. Ini sesuai dengan Al-Baqarah 279 dan Asy-Syura 40:42 gitu ya. Qadha Madzalim peradilan yang khusus bertugas menyelesaikan perkara yang melibatkan pejabat atau keluarga pejabat negara begitu. Jadi kalau ada pejabat negara yang menyimpang, ini wilayahnya adalah di Qadha Madzalim. Kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia seperti KPK begitu. Itu contohnya saja yang senada gitu ya. Kemudian perkembangan bagaimana di Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah sampai pada Bani Abbasiyah itu silakan nanti kita pelajari bersama bagaimana perkembangan pelaksanaan Qadha Madzalim. Oke, saya kira itu presentasi dari saya atau materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.